Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Muhi. Kali ini saya mau bahas tentang pemerintah Kabupaten Karawang. Tapi tenang aja, bukan yang kaku kayak rapat dinas ya. Kita bahas santai aja dari sisi etika administrasi publiknya. Gimana sih pemerintah di Karawang itu ngatur dan melayani warganya dengan cara yang etis dan profesional. Jadi Karawang ini salah satu daerah provinsi di Jawa Barat teman-teman. Kalau kamu pernah lewat tol arah Cikampek, nah itu udah masuk wilayah Karawang. Daerah ini terkenal banget karena dua hal. Yang pertama jadi kota industri dan juga lumbung padi nasional. Bayangin aja, di satu sisi ada sawah luas banget, di sisi lain ada pabrik gede-gede banget. Itu combo yang unik kan? Pemerintah Kabupaten Karawang punya visi misi yang keren banget nih teman-teman, yaitu terwujudnya Karawang yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Artinya itu, mereka pengen Karawang gak cuma maju dari industrinya, tapi juga adil dan sejahtera buat semua warganya. Nah, misinya juga gak kalah bagus, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomis daerah, dan yang paling penting mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekilas sejarah aja nih ya, Kabupaten Karawang ini udah berdiri sejak tahun 1950 lewat Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950. Sekarang pusat pemerintahannya ada di Karawang Barat, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 1. Gampang banget ditemuin kalau kamu pernah main ke kota Karawang. Nah, di dalam pemerintahannya ada banyak banget dinas dan bagian yang ngurus bidang masing-masing. Contohnya itu ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas perindustrian dan perdagangan, sampai dinas catatan sipil yang sering didatengin orang buat urusin KTP atau KK. Sekarang kenapa saya pilih pemerintah Kabupaten Karawang buat dibahas? Karena menurut saya pribadi, pemerintah di sini punya usaha besar jadi pemerintahan yang transparan dan bebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka punya portal resmi online, tempat warga bisa akses info tentang pajak, perizinan, atau bantuan sosial tanpa ribet. Selain itu, Karawang juga udah mulai pakai sistem digital untuk pelayanan publiknya. Ada yang namanya Karawang Smart City teman-teman, semacam aplikasi dari sistem buat bantu warga ngurus urusan secara online. Jadi nggak perlu antri panjang, cukup klik dari HP aja. Canggih kan? Nah, dalam dunia etika administrasi publik, ada beberapa nilai penting yang dijaga banget sama mereka. Yang pertama itu akuntabilitas, artinya semua keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, transparansi teman-teman, biar masyarakat bisa ikut ngawasin, gak ada yang ditutup-tutupin. Yang ketiga, integritas, pegawai pemerintah harus jujur dan gak main-main sama jabatannya. Yang keempat, keadilan dalam pelayanannya, warga-warga harus dilayani sama rata, gak ada pilih-pilih kasih. Karena percuma bangun banyak gedung kalau orang di dalamnya nggak punya etika dan kejujuran, betul gak? Nah, dari nilai-nilai itu, pemerintah Kabupaten Karawang berusaha terus jaga kepercayaan masyarakat. Mereka itu pengen aparatur sipilnya bukan cuma kerja karena gaji, tapi juga karena tanggung jawab moral buat melayani masyarakat dengan hati. Dan hal ini makin kuat sejak adanya inovasi-inovasi pelayanan. Lewat program digital tadi, masyarakat bisa ngurus dokumen tanpa takut pungli, dan semua jadi lebih cepat. Kita doain aja semoga sistem kayak gini makin disempurnakan ya, biar Karawang makin keren dan makin transparan. Sebagai penutup, menurut saya pemerintah Kabupaten Karawang adalah contoh daerah yang terus belajar buat jadi lebih baik. Masih ada kekurangan, yaitu udah pasti, tapi arah perubahannya itu loh yang udah jelas, menuju pemerintah yang bersih, profesional, dan beretika. Semoga kedepannya Karawang makin maju, ekonominya kuat, rakyatnya sejahtera, dan pelayanannya makin top. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya Abdul Muhi, mohon izin undur diri.